Bismillahirrahmanirrahim. Anda baca di internet kalau MUI Jawa Timur baru saja memfatwakan Syiah sesat. Apakah benar-benar bahwasanya MUI Jawa Timur alhamdulillah memfatwakan Syiah adalah sesat, dan sebagian ikhwan menyebarkan fatwa tersebut ya. Karena kenapa sebagian kiai membela orang-orang Syiah ya. Paling tidak memandang ini masalah remeh, padahal tidak remeh. Masalah akidah bukan remeh. Bagaimana kita bisa toleransi dengan orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Bagaimana kita bisa toleransi kepada orang yang mengatakan Abu Bakar penyembah berhala, mengatakan Umar bencong, homoseksual? Bagaimana kita bisa toleransi dengan orang yang mengatakan Aisyah pezina? Bagaimana kita bisa toleransi dengan mengatakan Al-Quran sudah berubah? Tidak mungkin toleransi, mustahil. Antum toleransi terhadap kekufuran. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Oleh karenanya kita dapati sebagian kiai toleransi, bahkan membela, mengatakan Syiah adalah mazhab yang kelima, mazhab yang ketujuh, mazhab yang keberapa. Kita bilang jangan bicara mazhab fikih, bicara masalah akidah. Itu kalau bicara masalah fikih boleh, mungkin ada pendapat ke-100, ke-200 enggak jadi masalah. Yang jadi masalah akidah. Ini bicara tentang inti daripada akidah. Al-Qur'an ada perubahan, ini akidah yang sangat berbahaya. Bagaimana kita toleransi dengan orang seperti ini? Oleh karenanya benar fatwa MUI Jawa Timur tersebut. Apa benar Syiah itu banyak golongannya? Karena saya pernah mendengar Syiah itu banyak golongannya. Benar, Syiah dasarnya para ulama tatkala antum baca dalam buku-buku firaq seperti dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qadir Al-Baghdadi, dia membagi Syiah secara garis besar 3. Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Ismailiyah. Syiah Zaidiyah terbagi juga, Syiah Ismailiyah terbagi juga, dan Syiah Imamiyah terbagi entah berapa, 11, 12 atau 13 kelompok. Tetapi yang tersebar sekarang yang ada di Indonesia adalah Syiah Imamiyah. Buku-bukunya jelas, Al-Kafi, Biharul Anwar, Anwar Nu'maniyah, ya, At-Tahdzib, Al-Istibsar, buku-buku mereka jelas yang dipakai. Ya. Ini yang tersebar sekarang adalah Syiah yang sesat, yang tadi telah kita jelaskan dari Ba'da Asar sampai sekarang tentang akidah mereka adalah akidahnya Syiah Imamiyah. Oleh karena sebagian kiai kemudian berusaha meremehkan hal ini. Oh, Syiah bermacam-macam, jangan dipukul ratakan. Kita bilang kita tidak pernah memukul ratakan. Tapi kita berbicara khusus kepada Syiah yang tersebar sekarang ini di tanah air kita. Dia tidak berbicara tentang Zaidiyah. Saya pernah ketemu dengan orang Zaidiyah di Yaman, tidak seperti Imamiyah yang sekarang. Orang Zaidiyah masih mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka masih mengatakan demikian. Tapi Syiah yang Isna Asyariyah tidak demikian. Dan di Lombok sudah ada yang berani mengatakan belum beriman kepada Al-Quran sepenuhnya. Ini contohnya. Syiah yang tersebar di sini apa? Imamiyah, bukan Zaidiyah. Karena Al-Quran belum tentu benar dan perlu disusun lagi katanya. Dan bolehkah kita membunuh dia? Jangan. Jangan antum seperti itu ya. Antum di sini di dalam negara punya pihak yang berwajib ya. Laporkan kalau ada yang mengatakan demikian. Bagaimana sikap kita dengan ada usulan salah seorang ikhwan yang ingin mendata orang-orang Syiah yang ada di Lombok untuk menjaga hal yang di luar dugaan di kemudian hari? Boleh-boleh saja. Itu antara bentuk kehati-hatian ya. Didata siapa orang-orang Syiah yang ada di Lombok, terutama yang merupakan dai. Hati-hati. Ya, karena mereka sedang menyuruh kepada kekufuran. Ya. Dan orang Syiah bukan hanya sekedar menyuruh kepada agama mereka. Mereka membuat ya ingin tadi bicara politik, ingin menguasai. Berbeda dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah mengaku ada nabi baru. Tapi mereka tidak membuat kerusuhan. Justru orang-orang Islam yang memberi kerusuhan kepada mereka. Tapi kalau orang Syiah tidak. Orang Syiah kalau mereka berkuasa mereka akan bikin kerusuhan. Ya. Dan mereka bikin kegaduhan orang Syiah. Oleh karena hati-hati. Kan orang Syiah tidak dilarang berhaji. Ini sudah saya jawab tadi. Ya, karena KTP-nya KTP apa? Muslim. Nabi SAW membolehkan orang-orang munafik tinggal di Madinah. Di Madinah ada orang munafik atau tidak? Selama KTP-nya Muslim tidak jadi masalah. Tapi kalau KTP-nya Syiah ya tidak boleh. MUI di TV mengatakan Syiah tidak sesat. Gimana Ustaz? MUI yang mana ini? Antum beriman kepada MUI atau beriman kepada dalil? Alhamdulillah ada MUI Jatim mengatakan sesat. Saya sudah jelaskan tadi orang yang mengatakan Al-Quran itu sesat, itu Al-Quran tidak sempurna, itu orang sesat.
Ya. Setelah kita jelaskan gini, antum masih percaya sama orang, oh Syiah tidak sesat. Kalau begitu, apa itu kesesatan kalau gitu? Kalau mengatakan Al-Quran kurang itu tidak sesat, kalau gitu apa yang dinamakan dengan kesesatan? Tidak ada yang namanya kesesatan kalau begitu. Ustadz, Syiah sulit dikenali di Indonesia. Ini karena penampilannya hampir sama dengan penampilan orang-orang sunnah. Tidak, bagaimanapun mereka pasti ada perbedaan. Artinya mereka berusaha menyembunyikan akidah mereka, amalan mereka akan nampak. Ya, dari perkataan mereka, dari sikap mereka. Di antara ciri-ciri orang-orang Syiah, ya, tentunya mereka sering bertakiyah. Seperti orang-orang Iran yang sholat di belakang imam di Masjid Nabawi. Dia sholat Allahu Akbar, tapi niatnya sholat sendirian. Orang lihat dia berimam di belakang Imam Syekh Huzaifi. Ternyata niatnya sholat apa? Sholat sendirian. Terkadang mereka ulang, habis sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum, mereka sholat lagi sendiri. Mereka sholat lagi sendiri. Di antaranya mereka sholat Allahu Akbar, tangannya apa? Diturunkan. Ini banyak di antara mereka. Kalau kita tegur, kan mazhab Imam Malik juga demikian. Kita tidak bicara memang ini mazhab, ada saja mazhab yang bolehkan demikian. Tapi kita berbicara tentang ciri-ciri orang-orang Syiah. Ya, bahwasanya di antaranya mereka. Kemudian mereka tatkala wudu, mereka hanya mengusap depan begini aja. Ini sering saya lihat sendiri orang Iran tatkala wudu tidak dicuci kakinya, tapi apa cuma depannya saja. Kemudian di antara mereka, kalau mereka sholat seperti di Masjid Nabawi, mereka berusaha sholat di lantai, tidak mau di atas apa? Tidak mau di atas karpet. Jadi harus bersambung langsung dengan bumi. Bahkan mereka terkadang bawa batu dari Karbala, dipres, kemudian mereka bawa untuk tempat sujud. Jadi mereka sujud. Katanya tidak sah kalau jidat ini sujud bukan kepada tanah Karbala atau kepada tanah. Oleh karenanya terkadang sebagian ikhwan begitu orang Syiah lagi mau sujud, dia tendang itu batunya. Bangun, batunya mana? Harusnya dia pasang semua karena Rasulullah mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Harusnya dia pasang sini juga ada, di lutut juga ada. Allahu Akbar, lengkap semua. Kenapa cuma di jidat aja? Harusnya kan semua di tangan juga ada. Tanah Karbala, ini juga ada Karbala, semuanya ada Karbala, semuanya. Sepatunya juga made in Karbala harusnya. Siapa tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia yang perlu diwaspadai? Yang jelas Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat dia tokoh seorang Syiah ya, yang Syiah kelas berat ya. Kemudian ada orang-orang yang menganggap wallahu alam dia Syiah atau tidak, tapi dia meremehkan masalah ini. Kata dia Syiah dan Sunnah mungkin bersatu. Syiah bukan suatu yang berbahaya. Ini ada orang-orang seperti ini. Entah dia Syiah atau tidak wallahu alam. Tapi yang jelas dia seakan-akan meremehkan masalah Syiah ya. Dia mengatakan Syiah dan Sunnah mungkin bersatu. Seperti contohnya Quraisy Shihab yang mengatakan jilbab tidak wajib. Bahkan kemarin saya ngisi di Metro TV, di Masjid Metro TV, mereka laporkan baru saja ada pengajian Quraisy Shihab, ditanya, ya Ustadz, suami saya menyuruh saya berjilbab. Saya mau berjilbab tapi suami saya melarang saya berjilbab. Mana yang saya ikuti? Kata Quraisy Shihab, ikut suamimu, tidak usah berjilbab. Ini diantaranya dia menulis buku yang tadi tentang pembelaan terhadap Syiah. Tapi di Syiah atau bukan, wallahu alam bishawab. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia ada seakan-akan meringankan masalah antara Syiah dengan Sunnah. Ustaz, mohon penjelasan istilah berikut, liberalisme, sekularisme. Liberalisme adalah liberal yang menganggap semua agama benar. Yahudi dan Nasrani masuk surga ya. Jadi surga bukan cuma milik orang Islam aja, Yahudi dan Nasrani juga masuk surga. Adapun sekularisme adalah kehidupan sekuler, berusaha memisahkan antara agama dengan kegiatan duniawi. Jadi kata mereka agama yang penting di masjid saja, di luar daripada masjid itu dunia murni ya. Ini sekuler. Ustaz, tolong sebutkan imam ahlul bait yang ahlu sunnah. Semua imam ahlul bait ahlu sunnah. Hasan, Husain, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, semuanya ahlu sunnah. Hanya saja orang-orang Syiah membuat riwayat-riwayat palsu dari mereka. Dan saya bilang sama antum ya, bahwasanya tidak ada riwayat orang Syiah yang bisa kita sahihkan, tidak ada. Kita orang ahlu sunnah punya kriteria. Apa yang disebut dengan hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah dan sanadnya bersambung. Itu kan definisi dari hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, yang dhabit dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah tidak mungkin kita ketahui hadisnya sahih atau tidak. Kenapa? Karena keyakinan mereka boleh bertakiyah.
Di antara agama mereka boleh apa? Berdusta. Boleh berdusta demi agama. Sekarang kalau ada hadis dari orang Syiah, kita tahu dari mana dia sedang bertaqiya atau tidak? Tidak ketahuan. Kalau gitu bagaimana kamu tahu hadisnya sahih? Bisa jadi tatkala riwayat yang kamu baca dia sedang bertaqiya, iya atau tidak? Tidak pernah dijelaskan oleh orang Syiah bagaimana mengetahui sedang bertaqiya atau tidak sedang bertaqiya. Tidak pernah mereka jelaskan. Oleh karena seluruh riwayat, kita kalau Ahlus Sunnah ada seorang sekali berdusta di riwayat matruk, ditinggalkan riwayatnya. Tapi orang Syiah boleh berdusta dalam masalah agama. Thayyib, riwayat yang kalian datangkan dari orang Syiah, ini perawi kalian sedang berdusta atau tidak, sedang bertaqiya atau tidak? Tidak ada yang tahu. Oleh karena tidak mungkin antum mendapatkan hadis sahih, riwayat sahih dalam buku-buku orang Syiah sesuai dengan definisi sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa hadis dari Ahlul Bait jarang kita terima? Tidak benar. Mana? Semua riwayat kita terima. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ya. Justru misalnya hadis-hadis Ali bin Abi Thalib kita terima. Seperti tadi hadis yang kita sebutkan tadi. Adapun maksudnya riwayat Ahlul Bait dari sampai Ja'far As-Shadiq dari buku Al-Kulainiyah. Ini bagaimana kita mau terima kalau isinya seperti ini? Bukan kepada Nabi sampainya kepada siapa? Ja'far As-Shadiq. Buku-buku mereka Biharul Anwar, Al-Kafi dan yang lainnya. Itu kebanyakan riwayatnya sampai kepada imam-imam mereka. Bukan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita dapati orang-orang Ahlus Sunnah meriwayatkan kemuliaan Ahlul Bait. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis tentang kemuliaan Fatimah. Fatimah, ya, Sayyidu Nisa'il Alamin. Fatimah adalah pimpinan seluruh wanita di atas muka bumi ini. Siapa yang meriwayatkan? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah yang meriwayatkan tentang hadis hadisul kisah tentang Ali bin Abi Rasulullah tatkala meluk Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, kemudian Hasan dan Husain, kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka. Siapa yang meriwayatkan? Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan banyak hadis-hadis tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Justru kalau mereka benci kepada Ali bin Abi Thalib, benci kepada Fatimah dan Hasan dan Husain, mereka tidak akan meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Justru hadis-hadis tentang kemuliaan Ahlul Bait yang meriwayatkan siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya para sahabat yang lainnya. Adapun perkataan kenapa kita tidak menerima riwayat Ahlul Bait, ini dusta, tidak benar. Jadi kalau riwayat yang tersebut dalam kitab Al-Kafi, kemudian riwayat ngaco seperti itu, riwayat-riwayat yang amburadul seperti itu, bagaimana kita mau terima? Kita bilang apa kriteria hadis sahih? Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, perhatikan. Kita punya buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i. Perawi-perawinya itu semuanya ada biografinya. Semuanya ada biografinya sehingga kita bisa bedakan. Oh ini hadis dhaif, hadis sahih. Kenapa? Perawinya bermasalah. Oh ini perawinya dusta. Oh ini perawinya lemah hafalannya. Oh ini perawinya setelah bukunya terbakar tidak diterima. Oh perawi ini tidak ketemu dengan perawi di atasnya. Dari mana kita tahu? Dengan melihat biografi para perawi tersebut. Adapun perawi-perawi orang Syiah, dari mana kamu tahu biografinya? Ya, tidak ketahuan. Oleh karenanya bagaimana kita terima riwayat-riwayat seperti ini? Bagaimanakah akidah Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq? Kita bilang semuanya Ahlus Sunnah. Cuma banyak riwayat-riwayat dusta yang ditujukan kepada mereka. Lihatlah tadi Abu Ja'far As-Shadiq mengatakan, waladani Abu Bakrin marratain. Aku dihalilkan Abu Bakar berapa kali? 2 kali. Berarti dia membanggakan kakeknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada pertanyaan orang Syiah. Kalau Anda katanya merasa Ahlus Sunnah, kenapa tidak menjalankan perintah Rasul untuk menerima Ali sebagai khalifah? Perintahnya di mana? Tadi itu hadis Ghadir Khum. Mana riwayatnya? Riwayat dusta yang mereka riwayatkan. Selepas beliau langsung, bukan Abu Bakar yang hanya dipilih dari majelis syura. Ini susah. Makanya saya bilang tidak mungkin nyambung. Karena hadis mereka bukan hadis kita. Seperti ini bagaimana kita mau nyambung? Dia mengatakan ada riwayat Rasulullah, riwayat yang sahih. Rasulullah mengatakan kalau saya mati yang jadi imam siapa? Ali bin Abi Thalib. Bukan Abu Bakar yang hanya dipilih dari majelis syura yang tidak lengkap karena tidak dihadiri oleh Salman Al-Farisi, Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, Mikdad, Abu Sufyan, Abu Ayyub dan banyak lagi petinggi muhajirin termasuk Ali tidak hadir. Thayyib, kenapa mereka tidak protes setelah itu? Taruhlah mereka tidak hadir. Bukankah setelah itu mereka ada? Dari mana dalilnya bahwasanya mereka tidak hadir? Tidak ada dalilnya bahwasanya mereka tidak hadir. Tapi orang Syiah bikin berita dusta. Oh Ali bin Abi Thalib lagi tidak hadir. Thayyib, kita terima Ali bin Abi Thalib tidak hadir. Salman Al-Farisi tidak hadir. Ammar bin Yasir tidak hadir. Thayyib, setelah Abu Bakar jadi khalifah, kenapa mereka tidak protes? Apa yang mereka takutkan? Bukankah mereka bisa ingatkan, wahai para sahabat, bukankah Nabi pernah berwasiat? Kemudian kenapa di zaman Umar mereka juga tidak protes? Kenapa di zaman Utsman mereka tidak protes? Kemana? Mereka penakut semua. Karena ini orang Syiah kalau sudah dusta itu dustanya ngaco seperti ini. Ya. Sementara Ali sudah ditunjuk oleh Nabi melalui nas yang jelas, yaitu hadis Ghadir Khum.
yang sangat mutawatir karena diriwayatkan oleh lebih 70 perawi. Ini dari mana seperti ini? 70 perawi. Benar dalam Sahih Bukhari ada hadis Ghadir Khum, tapi bukan begitu bunyinya bahwasanya kalau saya mati yang menjadi wali siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini dari buku mereka. Tapi kalau hadis Ghadir Khum bahwasanya Rasulullah mewasiatkan untuk memperhatikan Ahlul Bait, hadis dalam Sahih Bukhari ada hadis ini. Tapi kalau maksudnya kalau saya mati jadi Imam Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Bagaimana dikatakan mutawatir? Ini kebodohan orang Syiah. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ada beberapa syubhat yang ditanyakan tapi saya tidak ingin membahas, itu butuh bahasan yang panjang lebar lagi, terutama mungkin ada sebagian fitnah perlu dijelaskan secara panjang lebar. Oleh karenanya semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Kalau orang Syiah memberikan syubhat-syubhat pinggiran, antum jangan pedulikan, sudah antum tahu akidahnya. Antum terkena syubhat Al-Qur'an tidak sempurna, kemudian para imamnya lebih daripada para nabi, kemudian para sahabat seluruhnya kafir. Sudah cukup untuk saya tidak mau terima meskipun berbagai macam syubhat yang kau lontarkan ya. Kalau kita tidak bisa menjawab syubhat ini, kita punya jelas akidah mereka ngaco. Lihat bagaimana kezaliman mereka yang mereka lakukan sekarang di Suriah. Belum lagi mut'ahnya mereka. Oleh karenanya banyak anak-anak muda yang ikut Syiah. Kenapa? Karena ada mut'ahnya. Enaknya itu di situ. Mut'ahnya orang Syiah. Jadi mereka senang masuk Syiah ya karena ada mut'ahnya. Allah taala alam bisawab.